Karena yang pertama Jawa Timur itu yang pertama tadi pertumbuhan ekonominya lebih dari nasional, lebih tinggi dari nasional. Kemudian berbicara ICOR, incremental capital output rasionya kita lebih rendah daripada nasional. Artinya kita ketika berinvestasi di Jawa Timur, maka impactnya, dampak pertumbuhan ekonominya luar biasa. Ketika mereka pelaku usaha membuat bisnis di sini, ya, mereka sudah tidak repot-repot, tenaga kerja kita, skillnya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu, ya, selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti SMK, ya, universitas, politeknik, maupun balai latihan kerja agar anak-anak kita itu benar-benar skillnya sudah berstandar industri modern. Kritik terhadap DPRD, kritik terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib untuk kebaikan, ya. Baik, Pak. Untuk perbaikan dan semangat kami. Kita harus dikritik. Siap Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur se-Jawa Timur, ya apa kabari penuh kabeh? Muga-muga seger waras ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya di edisi kali ini Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, saya Alwi Kahaf, yang akan bersamai dulur-dulurku se-Jawa Timur untuk membahas tema yang sangat menarik. Nah, tema kita apa? Tentu berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Kalau kita berbicara terkait ekonomi ini perubahannya sangat cepat, secepat dari perubahan teknologi di era 5.0 begitu. Satu pertanyaan penting yang selalu muncul adalah bukan hanya seberapa besar potensi daerah kita terutama di Jawa Timur, tapi seberapa siap kita untuk membuka peluang bagi investasi yang membuat Jawa Timur semakin maju. Kalau ada sebuah kata-kata investasi di Jawa Timur pasti untung, ya. Maka ini akan kita bahas bagaimana Jawa Timur dikenal sebagai lokomotif ekonomi Indonesia dengan industri, kemudian pertanian, logistik, sampai pariwisata yang terus berkembang. Tapi masa depan kita bukan sekedar soal angka pertumbuhan, melainkan dulur-dulurku se-Jawa Timur, ini bagaimana investasi bisa merata, membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga memberikan manfaat untuk seluruh kabupaten dan kota. Pada intinya adalah pemerataan pembangunan. Untuk itu kita juga akan membahas secara utuh, secara penuh dengan tamu istimewa kita yang sudah hadir di ruang podcast ini. Kita kenalkan kepada Anda dulu, beliau adalah Bapak Haji Agus Wicaksono SSOS, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Silmi. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau kita berbicara Jawa Timur, tentu peluang investasinya luar biasa. Ada istilah ataupun dari visi Gubernur Jawa Timur adalah gerbang baru Nusantara. Betul. Menghubungkan segala potensi yang ada begitu ya. Tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di antar provinsi untuk bisa mewujudkan segala potensi yang kita miliki untuk bisa memajukan perekonomian di Jawa Timur. Nah, kalau kita berbicara terkait investasi, peluang investasi di Jawa Timur, Pak Agus ini adalah tentu dengan kegiatan sehari-harinya berhubungan erat sekali dengan masalah pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Nah, tentu ini kalau kemudian kita bercerita sebagai anggota Komisi C yang mengurus keuangan daerah, APBD dan aset, boleh Pak Agus ceritakan sedikit begitu Pak, bagaimana selama ini Bapak mengawal anggaran dan aset Jawa Timur Pak? Iya, jadi berbicara sebagai anggota sekaligus pimpinan Komisi C, tentu saja itu ada keterbatasan menyangkut soal kewenangan anggaran. Tapi kebetulan saya juga di Banggar sebagai anggota, tentunya kita mengawal soal anggaran itu ya mengawalnya ya mulai dibuat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita diskusikan bersama, kita bahas bersama, sehingga kita benar-benar tahu ya
implementasi dari seluruh anggaran atau seluruh kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur. Maka memang harus ada analisis SWOT, bagaimana kondisi geografis kita, demografis kita, PDRB kita, IPM kita, kawasan potensi, kawasan strategis yang itu akan diubah dengan kekuatan APBD kita. Itu yang Banggar. Untuk yang di Komisi C, ya karena ini adalah soal pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan, apalagi dengan kondisi keuangan negara hari ini ya, APBN kita yang seluruh kabupaten kota maupun provinsi TKD kita berkurang 2,8 triliun ya. Kemudian 38 kabupaten kota kecuali Sumeneb ini yang tidak ada pengurangan ya. Artinya apa? Artinya hari ini kita memang harus benar-benar membuat kebijakan yang tepat. Kalau Komisi C bagaimana ya, iklim investasi di Jawa Timur terus tumbuh. Bahkan berbicara ruang ya, berbicara peluang, Jawa Timur itu ya benar-benar salah satu tujuan investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Karena yang pertama Jawa Timur itu yang pertama tadi pertumbuhan ekonominya lebih dari nasional, lebih tinggi dari nasional. Kemudian berbicara ICOR, incremental capital output rasionya kita lebih rendah daripada nasional. Artinya kita ketika berinvestasi di Jawa Timur, maka impactnya, dampak pertumbuhan ekonominya luar biasa. Yang kedua, kita siap dengan tenaga-tenaga yang berstandar industri modern. Dari 42 juta jiwa warga Jawa Timur, Mas, itu 22 berada di angka partisipasi kerja. Dan itu punya skill. Hampir separuh Pak ya. Ya. Begitu Mas. Jadi peluangnya besar dan tentu saja berinvestasi di Jawa Timur yakin pasti untung ya. Untung. Jadi kalimat tadi yang di awal benar Pak ya. Kalau kemudian kita berinvestasi di Jawa Timur pasti untung. Ada 22 juta begitu Pak ya, dari 42 juta warga Jawa Timur begitu ya, berpartisipasi aktif begitu, yang artinya memang kita bisa sebutkan bahwa Jawa Timur adalah motor ekonomi nasional. Betul. Dan di mana kalau kemudian kita mengatakan seperti itu, kami ingin tahu Pak begitu dari pandangan Pak Agus sendiri, seberapa besar peran investasi bukan hanya APBD dalam menjaga dapur perekonomian Jawa Timur ini tetap berasap atau mengepul begitu Pak Agus? Iya, memang berbicara investasi, memang pasti setiap mereka yang berinvestasi di sini yang menginginkan keuntungan, nggak mungkin. Nah, mereka bermodal besar. Nah, artinya kita sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang pertama ya, salah satu sebagai mitra pemerintah kita terus mendukung soal anggaran promosi misalkan. Kemudian fungsi membuat peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita terus mengevaluasi perda kita maupun peraturan gubernur kita itu penyederhanaan sistem izin berbasis usaha. Nah, yang kedua, dipastikan dalam sistem perizinan kita itu transparan ya, tepat waktu ya. Artinya ya waktunya tidak terlalu lama, tidak berbelit-belit birokrasinya, dan punya integritas ya, tidak ada pungli. Terintegrasi begitu ya. Sehingga ketika izin ini benar-benar transparan, tidak ada pungli, tidak ada apapun, dan itu tepat waktu, menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menumbuhkan iklim investasi di Jawa Timur. Bahwa Jawa Timur ini ramah investasi.
Ya itu dorongan kita. Oke, berarti kalau kita berbicara tadi kan Bapak menyampaikan adalah iklim investasi. Ya. Salah satunya untuk bisa membuka peluang investasi di Jawa Timur. Iklim yang seperti apa lagi begitu Pak ya? Selain perizinan begitu tadi yang memang disampaikan adalah diupayakan mudah dan memang bisa terakses dengan integritas yang luar biasa begitu. Nah, iklim-iklim yang seperti apa untuk bisa membuka sebuah peluang investasi yang lebih optimal lagi di Provinsi Jawa Timur ini, Pak? Jadi potensi kita yang disebutkan Mas tadi, pertama industri pengolahan, ya. Kemudian ada pariwisata, kemudian ada UMKM, kemudian ada energi, baik energi yang konvensional maupun energi terbarukan, semuanya butuh izin. Nah, maka itu ruang itu harus dibuka dulu. Ya. Biar tumbuh ya. Kalau kesulitan saja ngurus izin, ya nggak mungkin ada usaha, nggak mungkin ada investasi kan itu. Betul. Salah satunya gerbangnya harus dibuka dulu. Katanya gerbang baru Nusantara. Gerbangnya kecil atau besar kan? Karena mestinya harus besar. Betul. Nah, gitu. Itu arahnya Mas. Berbicara investasi ya, maka akan muncul peluang kerja ya dan tenaga kerja ya untuk skill yang diharapkan mereka standar industri modern kita sudah siap. Maka harus dipastikan bahwa ketika ada pelaku-pelaku usaha yang itu membuka usaha, ya harus dipastikan bahwa yang kerja adalah KTP-nya anak Jawa Timur. Karena tujuannya adalah mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur. Nah, yang kemudian begitu ada investasi tadi karena incremental capital output rasionya rendah, maka dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu pertumbuhannya bagus, ya pasti fiskal kita akan menguat, APBD kita menguat, dan ketika APBD kita menguat, dan itu memperluas kapasitas pembangunan yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Begitu Mas Ilmi. Jadi itu adalah bagaimana memang harus membangun bersama begitu Pak ya iklim dari investasi yang ada di Jawa Timur. Kalau kemudian Bapak tadi sempat juga menyinggung terkait tentang berbagai sektor begitu ya yang tentunya juga mengundang para investor untuk bisa berinvestasi di Jawa Timur. Nah, menurut Bapak dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang paling resilient begitu Pak ya untuk bisa tumbuhnya lebih cepat dalam 5 tahun terakhir ini apa Pak di antara berbagai sektor yang ada di Jawa Timur ini sendiri? Yang pertama saya meyakini tetap industri pengolahan ya. Yang kedua ya industri manufaktur ya. Bahan mentah dijadikan barang jadi ya. Pertanian ya. Dan pariwisata Mas. Pariwisata. Mungkin seperti Bromo itu kan sangat luar biasa, tetapi mungkin di kabupaten kota mereka belum menyiapkan atau belum ada investor yang membangun di Probolinggo itu atau di Lumajang hotel yang cukup representatif, sehingga mereka itu begitu ke Bromo itu langsung arahnya Jogja, tidak stay di Jawa Timur, Lumajang atau Jember begitu ya, daerah Bapak. Iya, biasanya Malang biasanya. Biasa jujukan ya. Jujukannya Malang. Nah, karena apa? Malang sudah banyak hotel-hotel yang cukup representatif. Maka seluruh potensi dari 38 kabupaten kota Mas Yuni, kita bersama DPMPTSP ya, itu ada program klinik investasi. Kita ngundang kepala daerahnya, ngundang jajaran Forkopimda, terus jajaran pengusaha. Ya. Apa sih potret di kabupaten ini yang harus kita kerjakan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik itu dari sisi pertanian, pariwisata, atau pertambangan galian C ya, yang itu juga menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, itu yang harus mesti kita optimalkan. Jadi harus sinergi, harus kolaborasi. 30 kabupaten kota kita potret apa potensinya, dan kami pemerintah Provinsi Jawa Timur ini harus memberikan jalan ya, bahwa ini loh
kalau misalkan Pasir Lumajang, Pasir Lumajang itu terbaik se-Indonesia, ya. Kenapa di bawah pasirnya? Kenapa kita tidak dirikan BUMD kita beton, ya, paving, yang itu bisa mencukupi seluruh pembangunan yang ada di Jawa Timur, kan itu. Nanti kembalinya kepada APBD kita, karena dikelola BUMD kan begitu. Nah, selama ini kan kita beli ke pengusaha ketika membangun drainase apa itu, tapi BUMD kita mestinya ambil itu, ya, agar seluruh pembangunan di Jawa Timur di 30 kota itu sudah dicukupi oleh BUMD Jawa Timur. Ya, ketika ini laba, ya kembalinya pada penguatan APBD. Ketika APBD kita kuat, maka memperluas kapasitas pembangunan. Gitu. Secara merata begitu Pak ya, akhirnya bukan hanya daerah kota besar tapi juga seluruh 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah kalau berbicara 38 kabupaten kota, Bapak memiliki dapil 5 yaitu Lumajang dan Jember begitu ya. Melihat dari peluang investasi sendiri Pak, tadi sempat disinggung begitu ya, apa kalau kemudian kita ke Bromo salah satunya memang ada di Lumajang begitu kan Pak ya. Kemudian investasinya di sana itu bagaimana Pak potretnya? Kemudian selain dari apa pasir tadi dan lain sebagainya Pak. Jember salah satunya Pak. Ya, jadi kalau melihat potret dua kabupaten ini cukup potensi baik dari bidang pertanian maupun pariwisata. Seperti di Lumajang itu sekarang bukan hanya turis-turis lokal domestik, tapi luar negeri ini sudah hadir di Lumajang. Itu ada yang namanya Grojogan Sewu ya. Nah, Grojogan Sewu ya Pak ya. Waterfall East Java. Nah, itu sudah banyak pengunjung yang ke sana dan memang dampaknya akhirnya muncul beberapa penginapan dan di sana ya cukup representatif sehingga mereka betah di sana. Kemudian kita juga punya Ranupane, Ranu Gembolo yang menghubungkan ke Bromo. Akhirnya alhamdulillah Bupati Indah Masdar sudah meresmikan hotel baru apa itu ya, Aston Inn ya. Ternyata ya dampaknya cukup luar biasa. Hanya satu hotel saja akhirnya mereka sudah berduyun-duyun ke sana untuk ke menikmati wisata di sana. Termasuk orang Bali yang kurang lebih tidak kurang dari 10.000 melakukan ritual di Pura Mandaragiri. Ibadah ya, ibadah karena diyakini secara spiritual bahwa Pura Mandaragiri adalah tertua di Hindu. Jadi mereka berkunjung ke sana. Lagi-lagi ketika ke sana ya cuma ibadah saja. Akhirnya tidurnya di Jember kan itu. Maka itulah yang harus kita tangkap sebenarnya. Betul. Sehingga perputaran uangnya ada. Kalau kita ke Bali ya kantong kita sampai habis-habisan. Kita keluarkan uang kita semua. Tapi kalau orang Bali ke Lumajang mereka hanya ibadah saja. Setelah itu stay-nya di Jember. Ya 20% di Surabaya. Di Surabaya. Kalau dari Jember sendiri Pak, potensi peluang investasinya Pak? Potensi yang pertama selain ada beberapa pertambangan ya di sana. Di sana itu ada yang namanya Gunung Kapur ya. Ya di sana juga ada eksploitasi, ada kegiatan. Salah satunya ada pabrik Semeru apa itu? Singa Merah ya, Singa Merah. Itu pabrik semen ya di sana. Terus kemudian ada beberapa destinasi wisata yang sudah berjalan. Salah satunya adalah Watulo dan Pasir Putih ya. Dan itu cukup luar biasa. Dan beberapa wisata yang lain. Jadi semuanya berpeluang dan satu saja yang saya tangkap bahwa memang kepercayaan
para investor atau pelaku usaha terhadap pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi, yang pertama adalah harus ada kepastian hukum, aturannya harus jelas. Terus dipastikan ada stabilisasi regulasi, jangan kepala daerahnya berubah, ganti peraturan. Nah itu yang birokrasi yang berubah lagi, yang ditakutkan oleh para investor. Jadi investor itu harus diyakini bahwa mereka itu berinvestasi di Jawa Timur untung, nyaman, aman, dan dampaknya adalah pertumbuhan berkelanjutan. Jadi investasi yang berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan. Tentu kalau kita kembali kepada kata investor begitu Pak ya, selalu akan ada tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai bentuk motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa terus menciptakan iklim investasi yang positif di provinsi tercinta Jawa Timur ini sendiri. Nah, apa yang kemudian saat ini terus ditingkatkan, kemudian apa yang saat ini menjadi sebuah motivasi dari Provinsi Jawa Timur melalui Komisi C untuk bisa menerima segala, ya bisa dibilang masukan begitu Pak, tantangan-tantangan dari para investor, perizinannya, terus kemudian apa begitu Pak yang bisa disampaikan Pak? Yang diterima selama ini. Jadi yang pertama terus mengevaluasi utamanya di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Memang itu adalah kerja lintas sektor. Berbicara perizinan itu tidak langsung muncul di PMPTSB, tetapi melalui sebuah prosedur yang memang harus dilalui. Misalkan berbicara hari ini kan kita melihat 38 kabupaten kota setelah kita kumpulkan, itu pertambangan kita galian C itu cukup luar biasa. Tetapi mereka banyak yang melakukan kegiatan eksploitasi pasir galian C itu masih illegal mining ya. Artinya itu adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan kita jalankan, dan harus ada solusi yang tepat dan cepat agar mereka bisa berkegiatan melakukan kegiatan yang berdampak ekonomi tapi harus legal kan. Karena kalau legal itu kan banyak persyaratan. Lah inilah yang mungkin masih menjadi waktunya terlalu panjang, sampai 3 tahun tidak selesai. Terus kapan kita bekerjanya? Akhirnya terus di sisi lain kadang ada oknum yang main-main, harus sekian lah. Ini yang tidak akan terjadi di Jawa Timur. Karena berbicara galian C, kalau mereka itu melakukan pertambangan tanpa izin, yang jelas tidak ada uang jaminan di bank kita, di Bank Jatim, untuk proses reklamasi, pengurukan kembali pasca pertambangan. Yang kedua, ya pasti mereka tidak menjalankan CSR, Corporate Social Responsibility, untuk ke lingkungan. Jadi banyak hal yang akhirnya tidak dilakukan, termasuk mungkin pembayaran pajaknya. Gitu. Baik. Kalau kita memang berbicara birokrasi, ada beberapa ketakutan yang memang tadi disebutkan oleh Pak Agus ya, beda pemimpin, kemudian beda birokrasi atau aturan, yang kemudian itu juga menjadi tantangan begitu ya Pak ya, tantangan untuk bisa membuka iklim investasi yang positif. Kemudian kalau kita berbicara data investasi kita ini di Jawa Timur tinggi, tapi keluhan klasik ini selalu ada begitu Pak ya. Kalau diibaratkan itu birokrasi ini lebih macet daripada Jalan Raya Darmo. Sebenarnya nggak hanya Raya Darmo Pak ya, Raya Wonokromo, kemudian apa ini Pak, Taman Pelangi begitu ya. Nah kalau kita ibaratkan seperti itu, sejujurnya di mana titik paling lambat dalam rantai perizinan di Jawa Timur yang sering dikeluhkan para investor Pak? Ya, jadi begini. Setelah kita diskusi panjang, ya salah satunya lah proses izin pertambangan ya. Nah, itu yang pertama mungkin harus melihat rencana tata ruang di kabupatennya ya, atau di kotanya. Kemudian ada analisis dampak lingkungan dan sosialnya. Nah, harus selesai itu. Jangan sampai pertambangan terjadi ya, tambangnya tidak ramah lingkungan dan
dampak sosialnya buruk. Nah, kemudian ada analisis dampak lalu lintasnya, ya. Dan berbagai proses itulah yang mungkin menurut para pelaku usaha ini dianggap ruwet. Ruwet dan sulit. Ya, tapi kita kemarin Kepala SDM kita pastikan paling lambat sudah untuk seluruh proses perizinan ya tidak sampai 1 tahun sudah selesai. Oke. Iya. Kalau tadi, sebelum kalau ini begitu Pak ya, kita boleh minum dulu. Oke, siap. Kita relax dulu begitu Pak Ya, ya. Karena terima kasih, berbicara Mas investasi Rini. luar biasa. Monggo Iya. Bapak. Berbicara investasi ini memang sangat semangat begitu Pak. Karena apa? Semangat. Karena bisa menumbuhkan ekonomi yang sehat begitu ya. Iya. Tidak hanya Jawa Timur tapi juga Indonesia. Tapi Iya. ya tantangan-tantangan yang Bapak tadi sebutkan terkait tata ruang juga begitu ya. Ini menjadi motivasi, bukan sekedar masalah atau beban begitu. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan juga seringkali investasi terhambat karena perbedaan persepsi nih Pak. Persepsi rencana tata ruang RT RW antara provinsi dan kabupaten kota. Nah, bagaimana Komisi C mengawal agar tata ruang kita ini ramah begitu ya. Ada kata ramah bagi para investor untuk menjadi lebih semangat bukan malah jadi ranjau Pak begitu. Ya. Bagaimana Pak untuk menanggapi hal ini? Jadi kita memang sudah menyiapkan ya rencana tata ruang khusus di bidang investasi ya. Baik itu industri pengolahan, ya, pertanian, pariwisata, termasuk pertambangan. Jadi sebenarnya sudah sangat sinergi ya, karena kita membuat rencana program jangka menengah daerah ya. Ketika bupati, wali kota, gubernur jadi paling lambat 6 bulan itu kita membuat RPJMD, itu harus sinergi antara tujuan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, termasuk rencana tata ruang di masing-masing kabupaten kota. Gitu. Oke. Jadi kalau kemudian kita juga lihat Pak, bagaimana tidak hanya tata ruang, tapi kita juga bisa melihat bahwa Jawa Timur ini kan lumbung pangan nasional. Betul. Kemudian juga lokomotif ekonomi salah satunya. Dan bagaimana kemudian kita lihat dibandingkan dengan beberapa daerah, provinsi lain begitu. Salah satunya adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang juga agresif untuk menarik para investor untuk bisa berinvestasi di Jawa Timur. Menurut Bapak sendiri, apa jurus pamungkas Jawa Timur agar tetap unggul begitu Pak ya dengan segala potensi sumber dayanya, agar tidak hanya menjadi pelengkap di Pulau Jawa ini Pak? Ya, jadi kita yang pertama harus benar-benar bisa menjaga kekuatan fiskal kita. Pertumbuhan ekonomi itu menjadi penting ya. Ya kalau ekonominya nggak tumbuh, ya pasti investor juga sedikit mempertimbangkan untuk berinvestasi. Jadi bahan pertimbangan juga ya. Yang kedua tadi ICOR tadi. Yang kedua sumber daya manusianya. Tidak hanya sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya kita siap. Ketika mereka pelaku usaha membuat bisnis di sini, ya, mereka sudah tidak repot-repot. Tenaga kerja kita, skillnya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti SMK, ya, universitas, politeknik maupun balai latihan kerja agar anak-anak kita itu benar-benar skillnya sudah berstandar industri modern. Nah, maka kesiapan inilah juga menjadi penting. Buat apa mereka membuat usaha tetapi minim sumber daya manusianya? Nah, malah mahal mereka akhirnya kalau mendatangkan dari lain daerah. Lain daerah begitu. Berarti pendidikan vokasi juga penting begitu Pak ya? Betul, penting. Untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk bisa berdaya saing tinggi. Seperti apa yang sudah dilakukan begitu Pak oleh pemerintah Jawa Timur untuk bisa memastikan bahwa sumber daya manusia kita ini sudah siap juga untuk menciptakan iklim
investasi positif di Jawa Timur mendukung ini. iklim investasi. Iya. Ya itu tadi kita selalu bekerja sama, menggandeng ya dengan lembaga-lembaga pendidikan tadi. Jadi baik SMK, politeknik, universitas, termasuk di balai latihan kerja kita itu sudah mencetak mereka-mereka untuk menjadi tenaga yang berstandar industri modern. Jadi memang terus ditingkatin begitu Pak ya. Iya. Jadi lebih masif. Salah satunya memang di BLK tadi dan juga pelatihan-pelatihan untuk menunjang kualitas dari sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi begitu ya. Dan ketika mereka sudah siap skillnya, memang kita langsung para pengusaha kita hadirkan. Ini loh tenaga-tenaga kita yang kalau mau dipekerjakan, kita selalu mendukung itu biar investasinya terus berkembang. Tidak hanya yang mau kita jemput, tapi yang mereka yang sudah berada di sini terus dikawal oleh pemerintah provinsi. Ada advokasi ya berkaitan dengan usahanya, apa yang menjadi tantangannya. Kalau salah satunya sumber daya manusianya, ya sudah kita siapkan. Gitu. Oke, sumber daya manusianya sudah siap, sudah terampil dengan berbagai macam pelatihan, begitu Pak. Nah, artinya ini kita bisa berbicara bahwa investasi itu tidak hanya soal PMA, begitu ya, modal asing. Tapi juga kalau kita lihat ada modal dalam negeri yang besar, begitu Pak. Nah, untuk UMKM sendiri ya, terutama di Jawa Timur, apakah akses permodalan dan kemudian izin mereka itu sudah sesimpel, kembali pada poin sesimpel perusahaan raksasa Pak, gitu. Ya, betul. Bagaimana Pak? Jadi itu adalah poin utama Mas, berkaitan dengan kepentingan usaha yang menyangkut kehidupan warga Jawa Timur, itu menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini Ibu Khofifah sama Mas Emil serta teman-teman 120 anggota DPRD yang selalu bagaimana menyederhanakan ya proses izin ya bagi pelaku-pelaku usaha seperti UMKM. Bahkan kami di beberapa kabupaten sudah kita lakukan, dan ini seluruh kabupaten, 38 kabupaten kota, kita memotret beberapa UMKM yang berkembang tetapi belum punya nomor induk berusaha, maka kita hadir di sana dan kita berikan secara gratis. Ya. Karena apa? Karena begitu pemerintah akan melakukan semacam pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM, mereka harus punya nomor induk berusaha, itu yang pertama. Ketika kita memberikan penguatan permodalan, ya harus ada nomor induk berusaha. Maka inilah beberapa kemudahan itu selalu dilakukan untuk UMKM kita. Jadi memang kemudahan tidak hanya berlaku pada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa, tapi salah satunya memang dari ekonomi kecil atau menengah atau UMKM begitu Pak ya, juga terus diberikan kemudahan untuk bisa memberikan ruang begitu bagi para pelaku UMKM juga turut bisa membuka peluang investasi yang bagus di Jawa Timur begitu. Karena kita sadar bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, salah satu dukungan terbesarnya itu dari UMKM. Nah, itu. Kita waktu kena COVID ya, terus kena itu apa tahun apa itu? Tahun berapa? Tahun selain COVID 98 ada apa itu? Moneter. Moneter, siapa yang menyelamatkan? UMKM. UMKM. UMKM yang bertahan. Dan itu kita sadari, maka UMKM ini harus tumbuh subur di Jawa Timur. Jadi salah satunya memang harus diprioritaskan begitu Pak ya. Betul. Harus diprioritaskan karena memang kembali kepada flashback pada beberapa tahun ke belakang, UMKM jadi penguat ekonomi penguat begitu ya. Bahkan BUMD kita itu beberapa BUMD memang ditunjuk agar ada kerjasama dengan UMKM kita. Perbankan kita Bank Pasar itu wajib hukumnya itu berkonsentrasi penuh terhadap permodalan UMKM kita. Jadi inilah salah satu alasan ekonomi kuat
Investasi yang kemudian bisa mengundang para investor adalah penguatan dari UMKM sendiri itu, dari izinnya juga dan dari berbagai hal yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Nah, berbicara terkait perusahaan begitu Pak, tadi sempat menyinggung perusahaan besar, perusahaan raksasa begitu ya. Tapi kita ngomongnya pabrik Pak. Jika ada pabrik besar kemudian berdiri begitu Pak ya di beberapa tempat atau wilayah di Jawa Timur. Kemudian masyarakat lokal ada sebuah harap-harap begitu Pak ya, atau harapan untuk anaknya bekerja di sana. Nah, bagaimana kemudian Komisi C memastikan investasi yang masuk itu pro tenaga kerja Jatim melalui kebijakan link and match dengan para siswi atau lulusan begitu maksud saya adalah SMK atau kampus Pak, universitas. Jadi ada persyaratan memang untuk berinvestasi di Jawa Timur. Yang pertama ya mereka investasi harus kita pastikan mereka untung. Yang kedua ada hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan selain pertumbuhan ekonomi. Yang pertama mereka harus mempekerjakan itu warga Jawa Timur atau kabupaten setempat, anak-anak seperti itu. Yang kemudian mereka jelas diberikan gaji sesuai upah minimum provinsi, kan begitu. Nah, artinya kita tidak hanya mendukung pengusaha, tetapi kita harus juga melindungi para pekerja, dan itu adalah anak-anak kita dan masyarakat Jawa Timur, begitu. Itu memang sudah dilakukan. Gitu. Apakah ada keharusan Pak? Artinya mesti gini, keharusan itu ada sebuah aturan begitu ya. Bagaimana investor ini sudah membangun pabrik, membangun usaha di wilayah Jawa Timur, kemudian link mix and match tadi benar-benar bisa dipastikan begitu. Oke, angkanya sekian untuk para tenaga kerja Jawa Timur ini sudah ada pada perusahaan tersebut begitu Pak? Iya. Jadi walaupun tidak tertulis itu sudah menjadi konsensus perjanjian tidak tertulis. Dan itu rata-rata juga dilaksanakan karena yang kita berikan itu memang mereka sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan. Artinya mereka benar-benar punya skill dan punya semangat kerja. Jadi itu. Jadi pelatihan dan sertifikasi begitu Pak ya, yang kemudian tidak hanya sekedar dilatih tapi juga diakui keahliannya begitu ya, sehingga sangat layak untuk kemudian bisa menjadi bagian dari perusahaan itu, atau para investor tidak akan rugi begitu ya saat mempekerjakan para tenaga kerja Indonesia, atau maksudnya adalah tenaga kerja profesional dari anak negeri sendiri ini. Jadi itu sudah lintas sektor, kerja lintas sektor. Kita DPMPTSB izinnya SDM dan sebagainya. Setelah itu dinas tenaga kerja itu mencetak anak-anak yang punya skill yang kemudian ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di Jawa Timur, sehingga ada pengurangan angka pengangguran juga sangat terasa. Sangat terasa dan benar-benar punya impact luar biasa begitu ya terhadap pengoptimalan dari kualitas dari tenaga kerja masyarakat Jawa Timur begitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara bagaimana kemudian investor sudah tertarik begitu Pak ya, dengan sumber daya manusia yang baik begitu ya, yang kompeten lebih tepatnya begitu. Terus kemudian ada satu hal yang selalu kembali pada aturan begitu Pak ya, regulasi begitu. Kembali pada poin itu lagi Pak. Regulasi investasi seringkali digoyang antara kebijakan pusat. Nah, kebijakan ini kan kebijakannya tidak hanya di pusat tapi juga di provinsi dan juga kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, bagaimana DPRD menjamin regulasi di Jawa Timur ini satu frekuensi dengan pusat dan tidak membingungkan investor? Karena investor taunya lebih kata praktis begitu Pak ya. Seperti apa Pak? Jadi di dalam kita membuat sebuah perda maupun pergub, ya mestinya kita tidak akan pernah kontraproduktif dengan peraturan pemerintah pusat maupun undang-undang. Yang kedua, hal ini sudah seiring sejalan dengan pemerintah pusat, bagaimana agar pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi untuk menyederhanakan birokrasi berkaitan dengan
tujuan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk menjadikan provinsinya itu menjadi ramah terhadap investasi. Salah satunya adalah aturan. Aturan yang sederhana, jelas, ada kepastian hukum, stabilitas politik juga terjaga, karena itu juga menjadi pertimbangan. Kalau antara DPRD-nya dengan pemerintahnya goyang, ya pasti itu menjadi tidak aman investasi mereka. Jadi dipastikan stabilitas politik, sosial, termasuk stabilitas regulasi, aman terjaga, ya mereka sudah yakin. Dan kita memang selalu mensinergikan antara aturan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita sudah longgar, kadang kabupaten kotanya yang belum. Itu memang terjadi tumbang tindih kewenangan, Mas. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Hilmi, itu masih terjadi. Dan itu menjadi PR kita. Menjadi PR bersama ya Pak ya? Oke Pak. Kalau kita berbicara investasi tidak hanya beberapa sektor yang sudah sempat disampaikan begitu ya, sektor pariwisata, kemudian manufaktur dan lain sebagainya. Tapi juga kalau kita berbicara berkelanjutan, ada lingkungan atau lebih kepada investasi hijau atau green investment. Itu kalau kemudian kita lihat mahal di awal begitu Pak ya. Nah, bagaimana Jawa Timur meyakinkan investor bahwa investasi secara ramah lingkungan di sini akan mendapat insentif, bukan malah mempersulit mereka, Pak? Iya. Jadi kalau berbicara investasi hijau itu selain pemerintah yang melakukan, harapannya adalah juga masyarakat. Tetapi memang kita bekerja sama dengan beberapa negara ya, dan itu disupport ya. Karena kita butuh udara sehat ya, dunia ini ya. Ya. Apalagi Surabaya ya, kota metropolis 2. Tentunya itu juga menjadi perhatian kita ya. Termasuk bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas alam ya, di mana kalau jenengan tahu ya hampir 22 kabupaten kota itu kegiatan pertambangan berjalan. Dan itu harus diseriusi supaya tidak merusak lingkungan ya. Jangan sampai kita mendapatkan pendapatan melalui pajak, tetapi di sisi lain alam kita rusak, kita memberikan warisan yang tidak baik kepada generasi yang akan datang. Dan itu menjadi sebuah perhatian baik pemerintah kabupaten kota maupun provinsi Jawa Timur. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat pendapatan pajak, tapi kita tidak melihat ke lapangan bahwa mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Salah satunya melaksanakan reklamasi pasca pertambangan begitu. Berarti kita juga bisa mengatakan bahwa ini alarm Pak ya, karena sudah terjadi di Sumatera, yang kemudian ini juga alarm bagi Jawa Timur begitu ya. Jadi green investment ini juga menjadi penting, bukan hanya pada sektor yang juga besar di pajak atau besar pada poin-poin tertentu, tapi juga harus mengedepankan lingkungan ataupun investasi yang berkelanjutan begitu. Betul Pak ya? Betul. Karena kita menjadikan ini adalah alarm Jawa Timur. Betul. Jadi kalau sementara ini memang terjaga, tetapi jangan sampai itu terjadi di Jawa Timur. Iya. Harapannya memang jangan sampai begitu ya Pak ya? Jangan sampai. Kalau kita cinta Jawa Timur, ya seluruh penyelenggara pemerintahan ini termasuk masyarakat dan warga Jawa Timur ya harus menjaga Jawa Timur dengan baik. Berarti semuanya harus memiliki peran begitu Pak ya? Memiliki peran masing-masing. Semuanya tanpa terkecuali begitu. Tanpa terkecuali. Betul. Kritik terhadap DPRD, kritik terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib untuk kebaikan ya. Baik Pak. Untuk perbaikan dan semangat kami. Kita harus dikritik. Siap Pak. Bagaimana kemudian kalau kita ada kata kritik, motivasi, semangat dari kami masyarakat untuk pemerintah melalui Komisi
C ya Pak ya, DPRD Ya. Provinsi Jawa Timur, Anda sebagai wakil rakyat, bagaimana Anda bisa memberikan sebuah jaminan, memberikan sebuah keyakinan bagi para investor, baik itu investor asing maupun nasional untuk bisa berinvestasi di Jawa Timur karena memang pilihannya tepat, aman, nyaman dan pasti untung. Ya. Monggo silakan Pak. Jadi Jawa Timur adalah ruang untuk berinvestasi. Kita yakinkan ya bahwa seluruh penanaman modal, investasi di Jawa Timur pasti untung ya. Yang pertama ada kepastian hukum, stabilitas sosial kita terjaga, stabilitas politik kita terjaga, termasuk stabilitas regulasi kita benar-benar terjaga dan berpihak pada seluruh kepentingan. Nah, itulah yang harus tahu bahwa Jawa Timur ini benar-benar ramah terhadap investasi dan investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha itu benar-benar menciptakan hubungan simbiosis mutualisme. Hubungan yang benar-benar saling menguntungkan, berinvestasi di Jawa Timur pasti untung dan bersama-sama juga membangun Jawa Timur. Bersama-sama membangun Jawa Timur karena investasi di Jawa Timur pasti untung. Terima kasih untuk Pak Agus atas informasi, kemudian sharing, pencerahan yang luar biasa. Sama-sama Mas meyakinkan kita untuk kita ini dalam arti Anda para pengusaha, Anda para investor, baik lokal, kemudian nasional hingga pun internasional atau asing begitu ya. Anda tidak perlu ragu untuk bisa berinvestasi di Jawa Timur karena dijamin untung dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang Anda akan dapatkan. Karena kami siap untuk membantu, karena siap untuk menjadi Jawa Timur lebih maju. Begitu ya. Nah, dari obrolan kita, dulur-dulurku Jawa Timur, diskusi ini tidak hanya sekedar baik, tapi juga mencerahkan. Kita dapat 3 poin utama. Pertama adalah potensi Jawa Timur tentu tak terbantahkan. Kedua, tantangan birokrasi dan SDM sedang dicubit, begitu ya. Atau kemudian tidak hanya cubitan kecil tapi cubitan keras oleh DPRD. Dan ketiga adalah Bapak Agus Wicaksono menjamin iklim investasi akan makin fair dan merata. Intinya Jatim memanggil. Silakan Anda berinvestasi di Jawa Timur untuk bisa bersama-sama memajukan Jawa Timur, pembangunan semakin merata dan Jawa Timur lebih jaya. Saya Helmi Kahaf mengucapkan terima kasih dulur-dulurku Jawa Timur atas kebersamaan Anda di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.